Apa itu budaya demokrasi? Budaya demokrasi adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia, serta menekankan pentingnya saling menghormati keberagaman. Demokrasi juga menghargai perbedaan sebagai potensi untuk menciptakan kehidupan harmonis dan kemajuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang sangat besar, di mana menuntut manusia untuk beradaptasi dengan alat dan metode baru, agar kehidupan tetap relevan. Globalisasi dan teknologi informasi telah menghilangkan batas geografis sehingga menciptakan masyarakat yang kompetitif. Meskipun demokrasi perubahan terjadi, kehidupan manusia harus tetap berlandaskan nilai moral dan juga norma. Kehidupan yang bebas nilai tidak mungkin tercapai, sehingga masyarakat perlu menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan juga moralitas. Konsep dasar budaya demokrasi di Indonesia mencakup beberapa nilai yang penting untuk menjaga budaya demokrasi di Indonesia. Di antaranya, 1. Kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Dalam demokrasi, keputusan yang diambil harus mencerminkan kehendak rakyat melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, referendum, atau bentuk partisipasi lainnya. 2. Musyawarah untuk mufakat. Dalam pengambilan keputusan, rakyat dan pemerintah diharapkan untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama yang disepakati oleh semua pihak. 3. Penghormatan hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Keadilan sosial. Demokrasi menekankan pada tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat dengan mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik. Memberikan kesejahteraan masyarakat tanpa diskriminasi. Implementasi budaya demokrasi di Indonesia yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga, menghargai hak dan kewajiban orang lain. Dan yang keempat, ikut serta dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Sedangkan tantangan budaya demokrasi di Indonesia, yang pertama, pendidikan politik rendah. Yang kedua, money politik. Yang ketiga, kualitas kepemimpinan rendah. Yang keempat, minimnya keikutsertaan rakyat. Yang kelima, popularisasi sosial dan politik. Yang keenam, ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang ketujuh, kebebasan pers dan disinformasi. Dan yang kedelapan, yaitu ketetapan hukum yang lemah. Peran pendidikan, media, dan masyarakat dalam membangun budaya demokrasi. Peran pendidikan mengajarkan nilai demokrasi, kebebasan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, membangun kesadaran politik sejak dini melalui pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Peran media menyediakan informasi faktual untuk mencegah hoaks, mengawasi kekuasaan, dan memberikan ruang politik terhadap kebijakan pemerintah. Peran masyarakat aktif dalam pemilu dan pengawasan kebijakan politik, keterlibatan dalam aktivitasme sosial dan memperjuangkan hak individu dan kebebasan berpendapat. Dampak budaya demokrasi terhadap stabilitas politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia. 1. Stabilitas politik. Dampak positifnya penguatan sistem politik melalui partisipasi publik dan pergantian kepemimpinan damai melalui pemilu. Dampak negatif, tantangan polarisasi akibat manipulasi isu agama atau identitas. 2. Stabilitas sosial. Dampak positif, kebebasan sipil terjamin dan pengakuan hak minoritas mencapai keadilan sosial. Dampak negatif, resiko konflik horizontal dari hoaks dan eksploitasi isu SARA. 3. Stabilitas ekonomi. Dampak positif, iklim investasi kondusif dengan kepastian hukum dan peningkatan akuntabilitas ekonomi. Dampak negatifnya yaitu lambatnya pengambilan keputusan demokratis
dapat menghambat respon cepat terhadap masalah ekonomi. Kesimpulan dari materi kami adalah budaya demokrasi di Indonesia mendukung stabilitas politik, sosial, dan ekonomi dengan menghargai perbedaan, musyawarah, dan partisipasi aktif masyarakat. Namun, tantangan seperti pendidikan politik rendah, polarisasi, dan ketimpangan sosial perlu diatasi melalui pendidikan demokrasi, penguatan institusi, dialog inklusif, dan penegakan hukum yang adil. Dengan strategi ini, demokrasi yang sehat dan berkelanjutan dapat terwujud.